Jepang, atau yang biasa disebut dengan Nippon, adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang, bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. Sama halnya seperti Indonesia, Jepang merupakan sebuah negara kepulauan, di mana banyak pulau-pulau yang ada di daerah Jepang, seperti Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang juga memiliki gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang ialah Gunung Fuji. Jepang memiliki bendera nasional yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Nishoki atau bendera simbol matahari, tetapi secara umum dikenal sebagai Hinomaru yang artinya lingkaran matahari. Hal ini karena Jepang memiliki bendera dengan latar putih dan lingkaran berwarna merah yang dilambangkan sebagai matahari. Lambang negara Jepang disebut dengan Paulowina atau Kirimon. Lambang ini awalnya dipakai sebagai lambang rumah tangga Kekaisaran Jepang. Namun sekarang lambang ini digunakan sebagai lambang pemerintahan Jepang, termasuk oleh Perdana Menteri Jepang. Sejak kemunculan Jepang era 1960-an sebagai satu kekuatan ekonomi global, tak lama setelah kehancurannya dalam Perang Dunia Kedua, negara Jepang kemudian dikenal dengan Japanese Miracle. Hal ini karena kesuksesan ekonomi Jepang yang dapat dikatakan tidak tertandingi. Dalam usaha untuk membangun ekonominya, Jepang menerapkan sebuah konsep yang dinamakan model developmental state, di mana peran pemerintah dan kebijakan pemerintah sangat berperan besar dalam peningkatan ekonomi Jepang. Pemerintah Jepang juga mendirikan sebuah badan intervensi ekonomi, yaitu Ministry of International Trade and Industry atau MITI, Ministry of Finance atau MOF, beserta Bank of Japan atau BOJ. Selain itu, pemerintah Jepang juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti perluasan akses terhadap pasar Jepang dan meningkatkan impor manufaktur, perluasan permintaan domestik melalui kebijakan perumahan dan pembangunan kembali daerah perkotaan, mendorong penanaman modal bagi produksi di luar negeri, pemisahan kebijakan manajemen fiskal, stabilisasi nilai tukar, dan liberalisasi pasar finansial dan pasar modal, mengembangkan kerjasama pembangunan melalui peningkatan impor barang manufaktur dari negara berkembang, dan meningkatkan sumbangan Jepang bagi ekonomi dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1950-an, produksi pertanian, produktivitas tenaga kerja, dan perkembangan ekonomi Jepang sudah sehat kembali. Dan pada tahun 1952 sampai 1953, beberapa industri Jepang yaitu Nissan, Isuzu, Hino, dan Mitsubishi bekerja sama memproduksi kendaraan di bawah lisensi Austin, Lotus, Renault, dan Willys. Usaha-usaha penyempurnaan dipikirkan dan dilakukan secara berkelompok. Hingga di awal tahun 1970-an, masyarakat Indonesia dibuat terpana oleh perawatan dan tone-up Honda yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan sepeda motor populer waktu itu, seperti BSA, DKW, Hummel, dan Sparta. Dan dalam waktu 10 tahun, volume ekspor Jepang telah kembali tinggi dalam bentuk mobil, serat sintetis, dan elektronik. Dan 13 tahun berikutnya meningkat menjadi 7 kali lipat. Dalam usaha untuk meningkatkan ekspor, Jepang menjalin hubungan-hubungan internasional secara global dengan negara-negara yang ada di Asia maupun yang ada di Eropa. Salah satunya ialah Indonesia. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang sudah dibuka sejak tahun 1958. Eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang terlihat pada persetujuan yang ditandatangani seperti Treaty of Amity and Commerce tanggal 1 Juli 1961 di Tokyo, Perjanjian Hubungan Udara tanggal 23 Januari 1962 di Tokyo, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tanggal 12 Januari 1981 di Jakarta, dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda tanggal 3 Maret 1982 di Tokyo. Eratnya hubungan antara Jepang dengan Indonesia juga dapat dilihat pada era-era pemerintahan presiden di Indonesia, seperti pada era Presiden Megawati. Pada era Presiden Megawati ditandai dengan kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA yang ditandatangani pada tahun 1987. Kemudian pada tahun 2004, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditandatangani sebuah perjanjian yang disebut dengan
Japan-Indonesia Partnership Agreement atau JEPA sebagai pengganti IJPA, karena IJPA dianggap merugikan rakyat Indonesia. Dan pada era pemerintahan Jokowi, sebagai usaha untuk mempererat hubungan kerjasama dalam sektor ekonomi, Presiden melakukan kunjungan ke Jepang pada tahun 2015. Di Jepang, Presiden Jokowi menghadiri forum bisnis bersama dengan 1.000 pengusaha Jepang. Di sana, Jepang memandang Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian yang mantap, serta memiliki masyarakat kelas menengah yang terus tumbuh. Hubungan antara Jepang dengan Indonesia adalah hubungan bilateral luar negeri. Dalam bidang diplomatik, kedua negara sama-sama berpandangan bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain, sehingga persahabatan yang terjalin berlandaskan saling pengertian dan simbiosis mutualisme. Hubungan diplomatik dalam kerangka politik Indonesia-Jepang lebih banyak dilakukan dalam lingkup ASEAN. Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan mitra penting Jepang dalam hal kerjasama bidang perdagangan. Jepang juga merupakan negara destinasi ekspor Indonesia seperti terlihat dari beberapa produk-produk Indonesia yang diekspor ke Jepang, seperti bahan bakar mineral, biji besi, kayu, dan nikel. Dalam bidang sosial budaya, antara Indonesia dan Jepang juga telah terjalin dengan baik sejak lama. Untuk mewadahi jalinan kerjasama ini, telah dibentuk beberapa lembaga persahabatan, seperti Japan-Indonesia Association atau JAPINDA, Organization Council Japan-Indonesia Friendship atau Nihon Indonesia Yukondatai Kyogi-kai, Tokyo Lagu-Lagu Kai, Tanah Air Kai, Yayasan Gesang, Taman Sejati Kai, Hokkaido Indonesia Kai, dan masih banyak lainnya. Sejak akhir tahun 1990-an hingga tahun 2000, jalur peredaran anime di Indonesia lebih banyak melalui rental atau toko anime dalam format VCD atau DVD. Tren anime ini juga didukung dengan munculnya distributor resmi yang berusaha memenuhi kebutuhan otaku akan masuknya lebih banyak anime di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kepopuleran anime Naruto yang menghebohkan. Selain itu, banyak anime-anime yang bermunculan seperti Doraemon, Kapten Tsubasa, Crayon Shinchan, Ninja Hattori, dan Maruko-chan, serta masih banyak anime-anime lainnya. Tidak hanya anime saja yang populer, tetapi budaya mengcosplay anime juga sangat populer di Indonesia sekarang ini. Selain dalam dunia hiburan, Jepang dan Indonesia juga menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang pariwisata. Dalam bidang pariwisata ini bekerja sama dengan organisasi kepariwisataan seperti Biro Perjalanan Jepang, yaitu Japan Association of Travel Agent atau JATA, yang telah mengirimkan misinya sebanyak 2 kali ke Bali untuk memastikan keamanan dan keselamatan para wisatawan. Selain itu, Jepang juga menjadi daerah tujuan wisata bagi para wisatawan asal Indonesia, terlebih saat musim semi karena saat itulah bunga sakura sedang bermekaran. Jepang juga merupakan negara yang penting dalam rangka pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan. Upaya kerjasama dalam bidang pendidikan tampak dalam program pertukaran pelajar, yang mana banyak warga negara Indonesia bersekolah di Jepang dan begitu juga sebaliknya. Japan Business Internship Program atau yang dikenal dengan GBIP adalah program internship ke Jepang selama 1 bulan bagi mahasiswa atau mahasiswi terpilih asal Indonesia. Dan pada tahun 2012, PT Okatos Hero Real Estate Osaka, Japan atau OHRE merancang sebuah program yang disebut Osaka Business Internship Program atau OBIP bagi mahasiswa tingkat 3 program studi bahasa Jepang. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Terima kasih.